Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi ini ceritanya tuh saya lagi bongkar-bongkar motor CBR saya ya guys ya. CBR yang dipakai anak saya ya guys ya. Jadi karena beberapa bulan yang lalu habis jatuh ya, nyerempet orang jatuh. Jadi covernya itu kan pecah ya guys ya, terutama yang bagian depan ini ya. Nah ini kan pecah ya. Ini udah saya lem ya, saya lem istilahnya las ini ya, las plastik gitu ya. Jadi ditambah lagi pakai plastik ya. Nah ini nanti mau saya repaint, moga-moga aja warnanya itu mirip ya guys ya, nggak 100% sama tapi mirip, nggak kelihatan belang gitu ya. Nah terus yang bagian hitam ini juga mau saya dashboard coating ya. Jadi ini kan udah agak kusam ya karena kemakan usia ya guys. Jadi nanti mau saya dashboard coating semua yang bagian hitam ini, yang bagian kulit jeruk sama yang bagian motif ini ya. Terus ini tuh ada beberapa yang patah juga. Nah ini udah saya tambah pakai lem super glue ya sama tisu ya guys ya. Ini kan pecah ya, tipis-tipis aja karena di sini bukan bagian ada tekanan ya, jadi nggak perlu tebel, yang penting nggak pecah aja ya guys ya. Sama ini kemarin saya juga udah ada nambal nih, ini kan patah ya dudukannya, ini saya tambal gini. Nah, ini cukup kuat ya guys ya, pakai super glue sama tisu ini cukup kuat ya, karena saya udah buktikan di vario saya ya, kan ada yang patah juga di covernya itu, sampai sekarang aman ya guys ya. Nah ini jadi habis saya bongkar kemarin guys ya, banyak yang patah karena jatuh, merempet orang terus jatuh ya. Jadi ini sebelum di dashboard coating ini mau saya cuci dulu guys ya, dicuci dulu biar bersih, biar minyaknya hilang, baru nanti siang di dashboard coating ya. Nah oke guys, jadi ini udah saya cuci ya guys ya. Ini saya cuci, nanti tinggal dikeringkan, dijemur ya, baru setelah itu di dashboard coating ya. Nah ini udah saya cuci semua. Nah ini begitu dia kering, dia kembali jadi kusam lagi ya gitu. Jadi emang karena bawaannya udah kusam ya, jadi pasti balik lagi ya. Nah makanya jadi satu-satunya jalan biar kelihatan hitam terus seperti baru lagi ya, kita cat pakai dashboard coating ya. Cuman untuk dashboard coatingnya saya belum beli guys ya.
Nah oke guys, jadi setelah kemarin saya ngecat bagian yang doff ini pakai diton coating ya, diton dashboard coating ya, yang hitam. Nah di hari ini saya ngecat yang warna merah ya guys ya, yang warna merah. Yang warna merah saya pakai diton premium juga ya guys ya, pakai diton premium juga. Ini ada 4 macam. Dari pertama pakai primer grey yang 9120, terus di lapisan kedua pakai white yang 9102 ya, terus yang warna utamanya itu sporty red ya. Moga-moga aja warnanya nggak kelihatan belang ya guys ya, 9417 ya, karena bagaimanapun cat bawaan pabrik itu nggak ada di pasaran ya guys ya, jadi paling tidak tuh mendekati ya paling adanya ya. Nah maksud saya moga aja nih sporty red ini mendekati yang nggak belang-belang banget ya, nggak kelihatan ya, karena saya ngecat cuman bagian cover depan sama ujung sini ya guys ya, yang di belakang sini ya, yang lainnya enggak ya. Terus yang terakhir ini pakai clear gloss plus aktivator ya guys ya, 9128. Nah jadi moga-moga aja nih nggak kelihatan belang nanti setelah dipasang ya guys ya. Jadi ini lanjutan dari apa namanya shot saya yang kemarin ya, saya kan ada upload shot YouTube shot itu restorasi CBR 150R tipis-tipis ya guys ya. Jadi ini lanjutannya, sama ganti apa namanya itu, ganti sensor TPS ya, yang CPU ya. Sebenarnya masih ada yang saya mau ganti lagi ya, cuman barangnya itu belum sampai ya, barangnya masih di jalan karena saya belinya online. Sedangkan motornya mau nggak mau besok harus saya pakai untuk kerja ya. Jadi nanti sambil nungguin cat merahnya tadi ya, cat merah yang sporty red tadi kering, paling nanti malam saya pasangin semua ya guys ya, untuk cover-covernya semuanya saya pasang supaya besok bisa langsung dipakai ya, besok pagi ya. Jadi harusnya itu nunggu cat kering itu clearnya ya, tadi udah saya clear udah 2 lapis ya, itu paling enggak itu harusnya 1 hari lah ya. Cuman nanti ini kan jam 3 ya, malam lah, mungkin jam 8an saya mulai rakit ya. Jadi anggap aja 5 jam ya saya jemurnya ya, saya jemur sama saya angin-anginkan ya. Moga-moga aja udah kering ya guys ya. Nah oke guys, jadi ini restorasinya udah selesai ya guys ya. Jadi sebenarnya sih belum benar-benar selesai ya, karena masih ada beberapa bagian yang belum saya kerjakan karena nggak sempet ya, karena motornya mau dibawa kerja ya guys ya. Jadi yang pertama ini saya melakukan repaint ya, pengecatan di bagian depan sini sama bagian yang belakang sini ya guys ya. Nah jadi kenapa saya melakukan
pengecatan ulang karena motor ini kan habis jatuh ya guys ya, habis jatuh terus pecah. Ini pecah udah saya lem ya, bagian sini yang udah pecah, yang saya lem kanan kiri pecah semua, saya lem terus saya repaint. Sama saya sambungin lagi ya yang baut-baut, bagian baut-baut yang patah itu pakai lem lem Korea atau super glue, sama pakai tisu ya guys ya. Biasanya saya pakainya tisu karena kalau tisu itu kan mudah dibentuk ya. Nah cuman untuk prosesnya lupa nggak saya videoin ya karena terlalu banyak guys ya, jadi saya nggak sempet. Nah kalau untuk merahnya sendiri saya pakai yang dari Diton Premium ya guys ya, Diton Premium yang Sporty Red H9417 ya, dan ini tingkat warnanya tuh 98% mirip sama aslinya ya guys ya, jadi bisa dibilang mirip lah, bahkan nggak ada bedanya sih ya. Kalau nggak benar-benar diperhatikan mendetail tuh dia nggak ada bedanya sama yang cat original ya, karena kan kalau cat original itu biasanya sulit banget ada di pasaran ya, kecuali kalau kita mixing sendiri ya. Nah ini sebenarnya ini masih belum selesai ya guys ya. Kalau yang belakang kan udah dicat, jadi dia polosan bersih, nggak ada stripingnya. Depan juga. Nah, yang belum saya cat nih yang bagian bodi sini ya, di sini. Kalau tangki kayaknya sih enggak ya. Bodi sama nanti karena yang belakang stripingnya udah dilepas, otomatis yang depan juga mau saya lepas ya. Saya ganti striping yang baru ya. Karena ini kan udah baret-baret ya, udah baret-baret, jadi sekalian ini lepasnya cukup banyak ya, karena ini utuhan dari sini sampai bawah utuh stripingnya. Jadi ngelepas stripping original kan susah ya guys, belum lagi nanti kalau lemnya ketinggalan nempel, nah itu bersihkannya juga butuh waktu ya. Nah ini kan yang masih ada baret-baretnya dikit ya guys. Tapi untuk sementara ini sudah selesai ya yang bagian pertama ya. Spion juga saya ganti yang model tomok ini, ya nggak terlalu menonjol ya, ya nggak terlalu keluar. Kalau yang standarnya kan terlalu keluar loh di ini. Jadi kalau di perkotaan tuh nggak bisa selap-selip ya, karena pasti bakal nyenggol mobil ya. Kalau yang ini kan enak, nggak seberapa gede. Terus kemarin juga ini rangkanya miring, terus sekarang udah lumayan lurus lah, masih miring dikit. Nanti tinggal diluruskan lagi untuk yang selanjutnya ya. Untuk sementara sih udah cukup nih. Oh iya, sama nih joknya udah ngelotok ya. Ini yang kulit jeruk biasa nih kayaknya, ini kulit jok biasa makanya nggak tahan lama. Itu juga belum ya. Jadi ini sebenarnya bisa cepet ya, ini butuh waktu kurang lebih 4-5 hari ya, cuman karena ngerjainnya di malam hari ya guys, habis kerja ya baru bisa, makanya ya agak lama. Nah untuk strappingnya nanti nggak saya kasih strapping standar ya, saya mau mau saya warna merah dan hitam ya guys, jadi temanya agak gelap ya, agak dark ya, jadi nanti nggak ada putih ya, ada putih tapi dikit. Jadi saya mau kasih dekal atau stripping yang mirip standar sih, tapi warnanya yang putih itu nanti akan diganti dengan hitam ya, dominan hitamnya. Jadi nanti hitam, putih, merah warna dasarnya ya, jadi agak-agak gelap. Nah oke guys, saya mungkin sekian dulu ya guys ya video saya tentang restorasi tipis-tipis CBR 150R
facelift ya. Ini yang versi pertama ya guys ya, tahun 2016.